Negeri Keponakum 03 Kabupaten Semarang. Hari ini saya mau berwawancara dengan Ibu Kepala saya, Ibu Suyami, selaku Kepala SD Negeri Keponakum 03 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu Suyami. Selamat pagi Bu Lita. Bagaimana kabarnya Bu Yami? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Yami untuk waktunya untuk pagi hari ini. Apakah Bu Yami bersedia untuk memperkenalkan diri? Bersedia Bu Lita. Saya Suyami SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Keponakum. Ya, terima kasih Bu Yami untuk perkenalannya. Di sini Bu Yami saya mau bertanya. Ada 8 poin yang akan saya tanyakan kepada Bu Suyami tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana Bu Suyami selaku kepala sekolah di SD Negeri Keponakum 03. Apakah Bu Suyami bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih Bu Yami. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Suyami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Saya sebagai kepala sekolah apabila menghadapi baik itu dilema etika maupun bujukan moral, terlebih dahulu saya menelusuri dulu, mengidentifikasi dulu apakah itu merupakan dilema etika yang itu merupakan etika yang benar atau salah, sehingga dengan adanya dilema etika dan bujukan moral itu kita harus menentukan dulu atau tidak dengan mudah. Makanya kita harus dengan bijaksana, yang kita pilih adalah yang berpihak kepada murid. Ya, terima kasih Bu Suyami. Tadi berarti harus menelusuri dulu, mengidentifikasi dulu apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, karena dalam pengambilan keputusan itu tidak mudah, tetapi kita harus bijaksana dan berpihak pada murid, ya Bu. Ya. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bu Suyami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang ada di SD Negeri Keponakum 03, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya sebagai kepala sekolah, untuk mengambil keputusan itu saya tetap menomorsatukan yang berpihak kepada siswa. Berarti untuk pengambilan keputusan yang sama-sama misalnya benar, itu Bu Suyami mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, ya Bu. Ya. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Suyami lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu yang pertama, saya mengidentifikasi dulu. Terus dengan mengidentifikasi itu, terus kita rembuk bareng. Kita pertemukan dengan dengan stakeholder yang ada, dengan dewan guru, sehingga untuk mengambil keputusan itu kita tidak salah, dengan musyawarah, dengan kesepakatan, sehingga kesepakatan yang kita ambil itu yang kesepakatan yang berpihak kepadanya. Ya, terima kasih Bu. Berarti tadi langkah-langkahnya ada mengidentifikasi, berkolaborasi, stakeholder yang ada, dewan guru juga dilibatkan, ya Bu, untuk mengambil salah satu kesepakatan atau pengambilan keputusan, ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Suyami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap pengambilan keputusan itu tidak sama ratakan. Lingkungan yang dihadapi itu tidak sama, sehingga kita
kita dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan karakteristik yang ada di lingkungan kami. Berarti untuk pengambilan keputusan itu sesuai dengan masalah atau sesuai kondisi yang ada ya Bu ya. Tidak bisa disamaratakan misalnya setelah A, setelah B tidak bisa ya Bu, dan juga harus disesuaikan dengan lingkungan karakteristik yang ada di sekolah. Ya, untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi itu biasanya apabila sebagai kepala sekolah itu dihadapi dengan masalah yang sebetulnya itu salah tetapi dianggap benar. Begitu juga yang sebetulnya sebetulnya perbuatan itu atau yang kita hadapi itu benar, mereka menganggap salah. Jadinya di dalam mengambil keputusan itu merupakan dilema atau tantangan. Tetapi sebagai kepala sekolah tetap mengambil keputusan yang benar dan berpihak kepada siswa. Jadi ada tantangannya sendiri ya Bu. Misalnya ada salah tapi benar, tapi benar dianggap salah seperti itu ya Bu ya. Tapi keputusan tetap ada di tangan Ibu Suyami sebagai kepala sekolah ya. Untuk selanjutnya, apakah Bu Suyami memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Suyami langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal saya memang tidak membuat Mbak, tidak saya jadwalkan, tetapi setiap ada masalah yang urgent kalau perlu segera diselesaikan, pasti segera saya selesaikan. Jadi tidak ada jadwal ya Bu, tetapi ada misalnya kalau ada kasus berarti itu langsung ditindaklanjuti dan segera diselesaikan ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Suyami itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada Mbak, dikarenakan apa? Kita punya stakeholder, kita punya guru-guru yang berkompeten, kita punya karyawan yang berkompeten. Jadi dengan adanya kolaborasi antara stakeholder yang ada dengan guru-guru yang ada di satuan pendidikan Ponorogo 3, semuanya akan berjalan lancar dan mutu pendidikan yang ada di Ponorogo 3 akan baik. Berarti ada kolaborasi ya Bu, ada stakeholder yang ada, guru-guru yang ada itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan ya Bu. Dan untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Suyami tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Suyami petik dari pengalaman Bu Suyami itu dalam pengambilan keputusan yang dilema etika? Dengan pengalaman-pengalaman bekerja sama, bermusyawarah, berkolaborasi antara stakeholder yang ada dengan guru-guru yang ada di sini, sehingga semuanya tidak ada salah yang menyalahkan atau miskomunikasi, karena semuanya serba dengan bermusyawarah, mufakat, sehingga semuanya selalu berpihak kepada yang benar. Terima kasih Bu Suyami. Di sini saya kalau tadi saya sudah mencatat ada beberapa tadi dalam pengambilan keputusan itu harus menelusuri dulu, mengidentifikasi dulu ya Bu, apakah itu benar atau salah atau itu termasuk bujukan moral. Dan untuk pengambilan keputusan juga sebagai seorang pemimpin harus bijaksana ya Bu. Dan yang kedua tadi juga harus bisa benar-benar atau salah itu kita harus mengambil keputusan yang bijaksana. Dan juga dalam prosedur atau langkah-langkahnya tadi Bu Suyami juga menyampaikan mengidentifikasi dulu, berkolaborasi,
beserta stakeholder, musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan, tetapi Bu Suyami punya sendiri keputusan tersendiri itu ada di Bu Suyami. Terus yang keempat tadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi adalah masalah itu tidak sama ya, tidak bisa disamaratakan. Kita harus melihat situasi dan juga karakteristiknya ya Bu Suyami ya. Ada juga tantangan yang dihadapi tadi, bagaimana berdilema itu kalau salah dianggap benar dan benar dianggap salah seperti itu ya. Dalam pengambilan keputusan Bu Suyami tentu tidak ada jadwal, tetapi kalau ada dilema seperti itu atau kasus tetapi segera dilaksanakan. Tentunya juga tadi ada kolaborasi dengan stakeholder atau guru-guru yang ada beserta staf karyawan yang ada, juga melibatkan orang tua ya Bu yang mungkin yang ada yang kasus di situ ya Bu. Dan juga yang terakhir pengambilan keputusan itu berpihak kepada murid ya Bu ya. Terima kasih, demikian wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kebon Agung 03. Terima kasih Ibu Suyami untuk waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wida. Selamat pagi Bu Rita. Apakah Bu Wida hari ini ada waktu sebentar? Ya, saya ada. Nah, terima kasih untuk waktu yang diberikan Ibu Wida. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Bu Wida. Perkenalkan, nama saya Lita Risyati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Kebon Agung 03 Kabupaten Semarang. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran? Ya, saya bersedia. Terima kasih Ibu Wida. Sebelumnya apakah Ibu bersedia berkenalan terlebih dahulu? Ya, saya bersedia. Perkenalkan, nama saya Afidatul Rahmania. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri Candigaron 1, Kecamatan Sumomono. Yang ingin saya tanyakan dalam wawancara kita pagi hari ini ada 8 pertanyaan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana Ibu Wida di sini sebagai pemimpin yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Candigaron 01. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Wida dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Rita, betul sekali dalam menjalankan tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saya sering dihadapkan pada berbagai persoalan di mana setahu saya permasalahan tersebut berhubungan dengan yang namanya bujukan moral dan dilema etika. Saya membedakan kedua hal ini dengan cara mengidentifikasinya, bahwa bujukan moral adalah ketika saya dihadapkan pada satu kondisi di mana saya harus memilih antara benar dan salah. Maka sudah pasti yang saya pilih adalah yang benar. Akan tetapi Bu Rita, sering juga saya dihadapkan pada satu kondisi di mana saya harus memilih antara dua keputusan yang di mana kedua-duanya adalah benar. Maka di sini masih menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih Bu Wida. Berarti selama ini Bu Wida itu mengalami ada kasus-kasus yang merupakan dilema, juga merupakan bujukan moral di mana kasus itu benar salah dan juga benar dan benar. Seperti itu ya Bu Wida? Iya Bu Rita. Ya. Untuk yang kedua Bu Wida, selama ini bagaimana Ibu Wida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Bu Rita. Jadi yang ditanyakan di sini lebih ke bagaimana saya bersikap ketika saya menghadapi dilema etika, Iya, ya, Bu iya. Rita. Baik. Nah, tentu saya akan melakukan berbagai macam langkah, gitu ya Bu Rita ya, Iya. sehingga saya bisa menghasilkan satu keputusan yang betul. Pertama, hal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi
apakah masalah-masalah tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Ketika yang saya hadapi adalah dilema etika, maka yang saya lakukan adalah saya memahami dulu masalahnya seperti apa, kemudian saya mengajak orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut untuk duduk bersama, kemudian kami saling berdiskusi gitu ya, saya lebih banyak mendengarkan versi mereka, kenapa mereka melakukan tindakan atau hal demikian. Nah, selanjutnya saya menganalisis masalah tersebut, kira-kira kepentingan-kepentingan seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati dalam sekolah ini. Nah, kemudian setelah itu Bu Rita, saya tentu saja mengajak pihak-pihak terkait, terutama teman-teman guru, murid. Saya mendengar pendapat-pendapat mereka ketika mereka menemui masalah seperti ini, apa yang akan mereka lakukan begitu. Nah, tentu setelah itu saya tidak mengambil salah satu dari mereka, dari keputusan atau dari opsi yang mereka tawarkan. Akan tetapi saya memikirkannya untuk bisa saya ambil keputusannya. Nah, setelah itu Bu Rita, saya merefleksikan kembali keputusan yang saya ambil itu apakah memang sudah betul sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau visi dari sekolah ini atau belum. Dan satu hal yang menjadi pegangan saya ketika saya mengambil keputusan adalah keberpihakan saya kepada peserta didik. Gitu Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Wida dalam mengambil keputusan tadi, mengidentifikasi terlebih dahulu, memahami masalahnya itu bagaimana, juga berkolaborasi tentunya Bu Wida, teman guru, orang tua, bahkan murid nih ya, tadi juga setelah itu refleksi, juga keputusan yang diambil tentunya tidak opsi dari mereka semua, tetapi Bu Wida punya keputusan tersendiri bagaimana sesuai dengan visi atau tujuan sekolah di sini. Ya, terima kasih Bu Wida. Yang ketiga Bu Wida, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Wida lakukan selama ini? Ya, jadi ada 9 langkah Bu Rita dalam pengambilan keputusan, tetapi kadang-kadang 9 langkah itu tidak saya gunakan semuanya. Yang pertama tentu saya akan menganalisis masalah dulu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengujian benar lawan salah. Kemudian saya akan mengadakan pengujian benar lawan benar begitu. Kemudian setelah itu saya juga akan mengadakan opsi trilema begitu. Setelahnya saya akan mendengarkan pendapat-pendapat dari pihak-pihak terkait begitu. Nah, setelah itu saya mengambil satu keputusan dan saya refleksikan keputusan tersebut hingga nantinya didapat satu keputusan yang memang berpihak pada peserta didik. Terima kasih Bu Wida. Berarti tadi ada langkah-langkah yang Bu Wida ambil untuk melakukan selama menjadi pemimpin pembelajaran ya. Ada analisis, pengujian, ada opsi trilema, sampai yang terakhir adalah refleksi, juga keputusan yang diambil itu adalah berpihak kepada murid ya Bu Wida. Ya. Yang keempat Bu Wida, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu sampai saat ini tentu masih menjadi tantangan kita ketika saya menghadapi kasus-kasus dilema etika. Namun hal yang menurut saya efektif adalah bagaimana saya untuk bisa mendengarkan gitu ya, mendengarkan versi dari orang-orang atau pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut. Saya berusaha untuk tidak mengintervensi apa yang mereka sampaikan. Saya berusaha menghargai, berempati terhadap apa yang mereka sampaikan begitu. Dari setelahnya hal itu saya jadikan sebagai dasar saya mengambil keputusan. Namun tidak hanya menghargai ketika saya mendengarkan mereka bicara berita, saya hal lain yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan adalah juga mendengarkan opsi-opsi yang ditawarkan oleh teman-teman begitu. Nah, setelah itu baru saya mantap untuk mengambil satu keputusan. Ya Bu Wida, tentunya ada tantangan tersendiri ya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan ya Bu Wida. Ya. Kita tidak hanya juga menghargai, tetapi juga opsi-opsi mereka juga kita pertimbangkan seperti itu. Ya. Untuk yang kelima,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu Wida? Ya, betul sekali Bu Rita, seperti yang sudah saya sampaikan, memang pengambilan keputusan dilema etika sangat menantang ya. Apalagi ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana kita disuruh memilih antara keberpihakan kita kepada peserta didik dan rasa empati kita sebagai manusia. Kadang-kadang hal ini yang masih menurut saya harus dalami lagi, saya harus pelajari lagi Bu Rita, karena tentu saja kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran tidak bisa mengabaikan kepentingan peserta didik, namun sebagai manusia kita juga mempunyai nilai-nilai yang tentu saja kepentingan mereka apalagi sesama manusia terabaikan karena kita memikirkan kepentingan peserta didik. Begitu Bu Rita. Ya. Terima kasih Bu Wida, tentunya kita terus mengambil keputusan yang berpihak kepada murid ya Bu Wida. Yang selanjutnya Bu Wida, apakah Bu Wida memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolahan ini? Apakah Bu Wida juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wida selama ini jalankan? Ya, kalau misalnya jadwal berkala terkait penyelesaian masalah tentu saja tidak ada di sekolah kami Bu Rita, karena kita tidak bisa menjadwalkan masalah itu datangnya kapan begitu ya. Maunya kita ya kondisinya normal, tidak terjadi masalah. Namun ketika ada masalah, saya berkomitmen untuk segera menyelesaikannya hingga esok harinya atau secepatnya kondisi bisa kembali normal, karena saya takut kalau tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Namun Bu Rita, di sekolah kami ada budaya refleksi. Jadi pada waktu berkala kami punya waktu untuk ngobrol bareng begitu ya antara guru-guru dan saya sebagai pemimpin pembelajaran, untuk kami bisa memaparkan hal-hal apa yang dirasa kurang efektif, kemudian menjadi hal-hal yang perlu didiskusikan untuk dipecahkan bersama begitu. Kami punya waktu untuk itu. Kami namai itu kegiatan refleksi mingguan begitu Bu Rita. Iya, terima kasih Ibu Wida, luar biasa sekali ya. Mungkin di dalam sekolah kita memang tidak selalu ada kasus, terkadang memang sering juga ada kalau di sini tadi Bu Wida mengatakan tidak ada jadwal gitu, Ya. tetapi kalau ada kasus yang seperti itu langsung segera ditindaklanjuti gitu Bu Wida gitu. Terus ada juga refleksi yang dilakukan sama Bu Wida dengan guru-guru yang disebut dengan refleksi mingguan ya. Terus selanjutnya Bu Wida, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wida dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau orang tertentu sampai saat ini tidak ada berita. Saya berkomitmen untuk melibatkan orang-orang terkait begitu ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama saya dengar ya mereka yang memang berkepentingan dalam masalah tersebut. Tetapi saya selalu menekankan bahwa dalam sekolah ini bukan saya orang satu-satunya yang mengambil keputusan. Kita di sini adalah tim dan saya tentu mengutamakan kolaborasi. Maka dari itu saya selalu mendengarkan pendapat teman-teman terkait dengan keputusan yang saya ambil begitu. Berarti ada kolaborasi ya sama kepentingan yang ada untuk menangani sebuah kasus dalam pengambilan keputusan ya Bu Wida. Yeah. Ya, untuk yang terakhir ini Bu Wida, dari semua hal yang telah Bu Wida sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Wida petik dari pengalaman Ibu Wida selama ini dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika? Iya, hal yang menjadi pembelajaran saya Bu Rita ketika saya berhubungan dengan dilema etika adalah tentu kita sebagai pengambil keputusan tidak boleh otoriter. Kita harus mendengarkan pendapat dari orang yang berkonflik, satu, dua juga dari pendapat teman-teman, dan satu lagi Bu Rita, mungkin kita tidak boleh membuat keputusan dalam kondisi yang sedang emosional, marah atau sedih. Tentu kita harus menenangkan diri dulu ketika kita akan mengambil satu kepentingan.
karena saya meyakini bahwa keputusan yang kita ambil, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran, adalah bagaimana saya harus bisa mengambil keputusan yang berpihak pada peserta didik. Mungkin 3 itu Bu Rita yang menjadi fokus utama saya, pembelajaran saya selama saya menjadi kepala sekolah dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam kaitannya mengambil keputusan. Iya, ya ada 3 tadi ya Bu Wida, tentang siapa saja yang berkonflik di situ, juga berkolaborasi dengan teman-teman, juga tadi dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak dalam kondisi yang sedang marah, emosi seperti itu ya Bu Wida. Ya terima kasih Bu Wida. Tadi saya akan bacakan obrolan kita, wawancara kita pada pagi hari ini. Kalau yang pertama tadi Ibu Wida dalam pengambilan keputusan benar atau salah, dilema etika benar atau benar, itu keputusan yang harus kita segera selesaikan seperti itu ya Bu Wida. Tentunya di dalam sebuah kasus etika dan dilema seringkali kita temui di sekolahan ya Bu Wida. Iya, dan yang kedua dalam mengambil keputusan juga itu harus kita bisa mengidentifikasi tadi ya, mengidentifikasi dulu, memahami masalahnya seperti apa. Kita juga perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa kita ajak berkolaborasi ya Bu Wida. Ya. Juga refleksi tadi ya Bu Wida. Ya. Iya, terus ada juga dalam pengambilan keputusan juga sebenarnya ada 9 langkah tadi yang seperti Ibu Wida sebutkan, tetapi kadang tidak semua digunakan ya, tetapi runtut ya Bu Wida ya, dari analisis, pengujian, ada opsi trilema, pendapat juga ya, terakhir refleksi, juga keputusan itu berpihak pada murid ya Bu Wida. Dan juga di dalam pengambilan keputusan tentunya juga tadi ada tantangan tersendiri ya Bu Wida. Kita juga harus bisa mendengarkan orang-orang tadi seperti yang Bu Wida katakan, yang berkonflik di situ. Kita tidak hanya berempati, tapi kita harus juga mendengarkan juga opsi-opsi yang mereka berikan juga itu, tetapi keputusan ada di tangan pemimpin dan itu keputusan juga harus berpihak kepada murid seperti itu ya Bu Wida. Iya. Yang juga Bu Wida tadi dalam keputusan itu tidak berjadwal, tidak berjadwal berkala, tetapi kalau jika ada masalah atau dilema itu segera diselesaikan. Terus juga ada komitmen secepatnya untuk menyelesaikannya, juga ada refleksi dari guru, juga tadi disebut juga ada refleksi mingguan, sungguh luar biasa Bu Wida. Juga Bu Wida dalam pengambilan keputusan juga tidak sendiri, tetapi melibatkan orang-orang yang di situ yang berkepentingan seperti itu, ada tim kolaborasi tersendiri ya Bu Wida. Dan juga yang terakhir tadi Bu Wida ada 3, kita harus tidak bersikap otoriter ya Bu Wida ya, tidak bersikap otoriter, kita harus berkolaborasi. Juga yang ketiga dalam pengambilan keputusan tidak marah, di dalam posisi marah, di dalam posisi sedih seperti itu, tapi harus menenangkan pikiran dulu supaya pengambilan keputusan yang kita ambil itu benar-benar berpihak kepada murid ya Bu Wida. Ya terima kasih Bu Wida untuk wawancara kita pagi hari ini, untuk biarlah pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu bisa berlandaskan peserta didik atau keberpihakan kepada murid. Terima kasih Bu Wida untuk waktunya, dan saya akhiri wawancara kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.